Di desa kita, dulu jika wanita bunuh diri karena dikhianati, warga menyebutnya wanita gila. Jika mati pakai sepatu Sulamala sendiri, dendamnya takkan reda. Mati tak tenang. Sepatu itu jadi sepatu penjara jiwa. Aturannya tak boleh dilihat, tak boleh dihirup, tak boleh disentuh. Ibuku, karena ayah dan pelakor itu yang memaksanya mati. Kudengar, saat dia meninggal, dia memakai sepatu pengantin yang dia sulam setahun. Dan kakak yang paling disayanginya malah abaikan tradisi jenazah 3 hari dan langsung mengkremasi ibu hari itu. Saat aku pulang, mana ibu? Di sana. Ibu? Kenapa kamu tak biarkan aku lihat ibu untuk terakhir kalinya? Kenapa? Sudah mati. Buat apa dilihat lagi? Kok bisa kamu bicara begitu? Ibu paling sayang kamu. Kamu bahkan tak siapkan tempat abu yang layak, malah pakai kantong plastik. Dia sudah jadi abu. Buat apa buang uang? Kak, kamu kenapa sih? Katakan padaku, kamu dulu nggak gini. Dulu itu dulu, sekarang ini sekarang. Aneh banget. Rama dulu anak yang sangat berbakti. Kok tiba-tiba jadi aneh begini? Walau tak peduli pada ibu, jangan abaikan aturan leluhur. Yang mati tragis harus dibiarkan 3 hari 3 malam. Tak boleh dimakamkan, tak boleh dibakar, tak boleh ditutup. Jika tidak akan jadi roh gentayangan, takkan pernah tenang. Kita tahu aturan ini sejak kecil. Kenapa kamu? Kenapa masih begini? Dia cuma tulang busuk. Apa pantas ikut aturan leluhur? Jadi roh gentayangan itu memang pantas. Itu karma dia. Kamu tahu, ibu dipaksa oleh ayah dan pelakor itu sampai mati. Kenapa kamu tega padanya? Tak ada yang memaksanya. Dia sendiri yang mau mati. Rama, apa mati ibu belum cukup tragis? Kenapa kamu tega padanya? Tragis. Dia pantas mati. Itu karma dia. Aneh. Kenapa kakak tiba-tiba berubah begini? Selama aku tak di rumah, apa yang terjadi? Jangan sebut namanya lagi. Pembawa sial. Semua boleh menyalahkan ibu, kecuali kamu. Saat ibu melahirkanmu, dia hampir mati. Saat kamu 7 tahun, demam tinggi di tengah malam. Hujan deras. Ibu gendongmu berjalan jauh, sampai ke rumah sakit. Waktu kamu mau belajar fotografi, ibu kerja siang malam menjahit dan menambal baju, sampai hampir buta. Apa kamu sudah lupa? Lihat sendiri. Ini perbuatan baiknya. Mana mungkin ibu sama pria lain? Palsu. Ini semua palsu. Ibu tak mungkin melakukan hal ini. Kamu belajar fotografi. Apa kamu tak lihat foto ini diedit? Kenapa kamu bantu mereka memfitnah ibu? Kenapa? Gimana rumahnya? Sari baru saja meninggal, dia langsung bawa selingkuhnya. Benar-benar tak tahu malu. Pak Dharma, beraninya bawa wanita ini pulang. Ibu,
Ku tewas karena kalian berdua. Putri, kau gila. Putri, turunkan pisau itu. Aku ini ayahmu. Aku tak punya ayah sepertimu. Cukup. Berani melawan. Pak Dharma, ibuku lahirkan anakmu. Apalagi yang tak kau puaskan, dulu kau miskin parah. Siapa yang menemanimu menderita? Siapa yang hemat, untuk kumpulkan modal tambang? Kau malah lupa asal-usul saat kaya. Uang hasilmu, semua kau kasih ke pelacur ini. Kau itu binatang tak tahu balas budi. Benar-benar. Dasar binatang tak guna, tak pantas jadi ayah. Hei, coba ulangi. Ayah, Coba bilang. ayah. Ibu, kalian pergi dulu. Biar aku yang urus. Ibu, Rama, Bu kita baru meninggal. Abunya masih di sini. Kau panggil wanita ini ibu? Apa kau tak punya hati? Lihatlah, kakakmu sangat baik. Bisa panggil ibu. Lihat dirimu. Sama saja dengan ibumu yang mati itu. Dasar tak tahu diuntung. Abu ini buat apa ditaruh di sini? Sangat bawa sial. Buang keluar, jijik banget. ibu tenang saja. Nanti aku buang abunya. Bagus. Ini baru putraku yang baik. Ayo cepat. Aku tak mau di dekat mayat. Kau, apa katamu tadi? Ibu sudah tiada. Kau tak biarkan dia beristirahat, malah menghinanya begini. Rama, kubunuh kau. Minggir! Kak, dulu kau paling berbakti. Katakan, apa yang terjadi? Tingkahmu sekarang, dengan binatang Pak Dharma, apa bedanya? Cukup. Sudah kubilang, ini semua salahnya dia. Ngapain kamu masih ribut? Sekolahmu selama ini percuma saja. Kalau ribut lagi, aku buang plastik ini sekarang juga. Tidak. Harus segera kubur ibu di makam leluhur. Kakak tak bisa diandalkan, sendirian, harus minta bantuan kerabat. Sari, adikku yang malang. Bibi, akhirnya Bibi datang. Rama sudah gila, dia mau bantu Pak Dharma hancurkan abu ibu. Tolong bantu aku. Apa? Beraninya dia. Pak Dharma, dasar brengsek, keluar kau sekarang. Bibi, kenapa Bibi datang? Ayah dan ibu tak di rumah. Dasar tak tahu diuntung. Saat ibumu masih hidup, dia rela berkorban segalanya untukmu. Dan kamu, adikku belum sepenuhnya dingin. Kamu malah membakarnya. Dasar anak durhaka, mau menganggap pelacur itu ibu. Jantungmu dimakan anjing ya. Jawab, kamu bisu. Katakan, kenapa kamu melakukan ini? Bibi, ikut aku masuk, aku tunjukkan sesuatu. Bibi akan tahu. Barang? Barang apa? Masuk saja, nanti tahu. Tenang putri kecil, bagaimanapun Bibi selalu di sisimu. Aku juga. Itu sepatu. Sebelum ibu menikah. Yang dia suam sendiri setahun. Juga yang dia pakai sebelum bunuh diri.
Putri, ngapain di sini? Kalian ngapain sebenarnya? Sepatu itu, biarin aku masuk. Keluar! Ada rumor di desa, wanita mati tak adil, jiwa dendamnya terkunci di sepatu. Kalau orang hidup memaksanya, pasti kena balasannya. Bibi, gawat. Rama, keluarkan Bibi. Kamu ngapain sebenarnya? Buka pintunya. Mana mungkin, Bibi itu kakak kandung ibu. Mereka sangat akrab. Pasti tak apa-apa. Pasti tidak. Bibi gak apa-apa. Kaget aku. Jangan sentuh. Baru masuk sebentar, kok kayak orang lain? Bibi mau kemana? Kita harus cepat ke gunung mengubur ibu. Kalau enggak, aku takut Rama. Bibi, jangan takutin aku. Wanita tak tahu malu yang rela hina seperti dia, pantas masuk makam keluarga hijau. Ia cuma buat leluhur malu, buat seluruh keluarga hijau tak bisa angkat kepala. Soal dia nanti, jangan sebut namanya lagi. Kuanggap tak punya adik ini. Jangan cari aku lagi. Sialan. Kenapa? Kak, katakan, kalian sebenarnya melakukan apa? Kenapa setelah Bibi lihat sepatu selam itu, dia seperti orang lain? Kak, jawab dong. Apa tahu jadi begini juga karena sepatu selam itu, ya kan? Apa itu penyebabnya? Biar aku masuk lihat. Baik. Tak mau bilang, aku masuk sendiri. Aku mau lihat, rahasia apa di sepatu itu. Kak, bisa kembali seperti dulu? Kamu begini, aku sangat takut. Pergi. Nak, kamu tak apa? Dulu selalu nurut padaku, kakak yang sangat memanjakanku, kini melihatku muntah darah, malah tak bergeming. Ini semua sangat aneh. Kakek sudah tua, tak seharusnya diganggu, tapi kini, demi ibu, demi tahu apa yang terjadi pada kakak, aku harus mencarinya. Bajingan, gitu caramu sama ibumu. Bicara di dalam. Kakek, Kakek, aku takut. Putri kecil, jangan takut. Walau dia bicara apapun, kakek pasti akan beri keadilan buat ibumu. Kenapa aku nggak boleh masuk? Biarin adikmu masuk. Iya, benar. Iya, biarin adikmu masuk. Aduh, kok bisa begini? Ah, keterlaluan. Dia keluar, kakek. Gimana? Kakek lihat apa? Kasih tahu aku. Sekarang cuma kakek yang bisa bantu. Gini, kita ke gunung makamkan ibu dulu. Bicara di jalan. Dikubur, apa dia pantas? Dikubur di makam leluhur, cuma bakal kotori tanah suci itu. Ayahmu juga menderita. Tahan wanita galak itu sampai sekarang. Biarlah dia mati. Anggap saja aku tak punya putri. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Kedepannya jangan cari kakek soal dia. Kakek tak mau nanggung malu. Kakek, sebenarnya apa yang dia tunjukkan? Apa dia tunjukkan foto-foto itu? Itu semua palsu, itu diedit. Dia cuma mau hancurkan ibu. Dia kan putri kandung kakek. Kakek paling tahu sifatnya. Benar kan? Apa kakek juga lihat sepatu sulam itu?
Kurang ajar. Dengarkan kakak dan ayahmu. Jangan curiga. Kak, apa sebenarnya di sepatu suam itu? Biar aku lihat. Sekali lihat. Apa masalahmu? Katakan padaku. Ya, aku ini adik kandungmu. Tak boleh lihat. Untuk kebaikanmu. Kalau demi kebaikanku, jangan rahasiakan dariku. Dulu kau bahkan ingin bunuh Pak Dharma dan wanita itu. Sekarang, kau menjelat mereka seperti anjing. Roh ibu belum pergi jauh. Kalau melihatmu begini, dia akan sedih 100 kali lipat. Jangan bicara lagi. Rama Surya, kau buat ibu ditinggalkan. Apa maumu sebenarnya? Berisik sekali. Kenapa barang kotor ini masih di sini? Salahku. Semuanya salahku. Aku akan segera membuangnya. Gila. Kalian semua gila. Siapa yang suruh buat meja arwahnya? Cepat buang itu. Menyebalkan. Berani sentuh, lewati mayatku dulu. Pak Dharma, kalau berani sentuh meja Arwasari, kami tetangga takkan diam. Benar, kami takkan diam. Apa urusan kalian? Hah? Rama Surya, dengar ya. Cepat buang barang ini. 3 hari lagi, aku akan gelar pesta besar di desa. Nanti dengan meriah, menyambut ibu dan adikmu ke rumah. Pak Dharma, apa kau manusia? Ibu belum 7 hari meninggal, kau sudah tak sabar mengundang wanita ini dan anak haramnya ke rumah. Aku tak setuju. Kau mau mengatur ayahmu ya? Hah? Cari masalah ya? Kalian pasangan tak bermoral, ingat. Ayah, ibu, biarkan dia. Soal pernikahan, serahkan padaku. Wah, lihatlah putra kita sangat pengertian. Anak perempuanmu ini percuma dipelihara. Dasar. Tunggu. Kalian semua tunggu. Aku pasti balas dendam untuk ibu. Akan kubuat kalian membayarnya. Sepatu sulam itu apa benda jahatnya sampai kakak, bibi, dan kakek berubah total. Ya, baik. Paham. Aku segera pesan menu resepsi. Dia takkan cepat pulang. Sekarang inilah kesempatan bagus untuk cari tahu. Di mana kakak menyimpannya? Brankas. Ulang tahun kakak. Ulang tahun ibu. Dia malah pakai hari wafat ibu. Jadi sandinya. Kamu ngapain? Ah!
Putri? Putri? Dia nggak ada. Baguslah. Dia sampai mencium sepatu. Ada apa sebenarnya? Mungkinkah ada kekuatan misterius yang membuat semua yang menyentuh sepatu ini berubah drastis? Begitu dong. Dia mati 1000 kali pun, dendamku takkan terbalas. Orang sepertinya pantas masuk neraka dan terkutuk selamanya. Siapa? Siapa yang mati? Dia bicara soal ibu? Enggak mungkin. Pasti orang lain. Dia udah mati. Ngapain ketemu lagi? Dia pantas mati. Itu balasannya. Siapa? Siapa di sana? Halo. Malam ini ayah dan ibu pulang. Kamu beli 2 kotak kondom. Oke. Ibu belum 7 hari meninggal. Abunya belum dikubur. Pak Dharma, kau tega. Rama, kenapa kau setuju permintaan seperti itu? Kau kena sihir apa? Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Bibi mencium sepatu? Kenapa setelah melihat sepatu itu, dia berubah drastis? Kenapa bahkan kakek, setelah melihat sepatu ini, juga mulai sangat membenci ibu? Kenapa kakak harus menyembunyikan sepatu ibu? Kenapa dia juga tak sengaja menciumnya? Kenapa kakak tak biarkan aku melihatnya? Semua rahasia dan asal-usulnya Adalah sepatu sulaman ini. Aku ingin lihat, apa sebenarnya ada di sepatu ini yang bisa membuat semua orang jadi seperti ini. Kosong? Kok bisa kosong? Dia kan baru saja mengeluarkannya. Apa dia mengindahkannya? Tidak, aku harus menemukannya. Untuk tahu di sepatu itu tersimpan rahasia apa. Kamera ini cukup tersembunyi. Dia pasti tak akan menyadarinya. Asal dia mengeluarkan sepatu sulamnya, aku bisa.
7 jahitan jiwa, 3 jahitan bendam. Dijahit dengan darah, jiwa takkan unyak. Akhirnya datang. Motif sulam sepatu ini, kok rasanya familiar? Ini motif sulam terlarang. Motif ini sepertinya motif pemanggil jiwa. Ibu, lihat. Ibu, apa yang ibu lakukan? Jangan pernah sulam motif ini lagi. Dulu, anak perempuan keluarga Satria menemukan sepasang sepatu sulam ini di tepi sungai. Tak sampai sehari, dia tewas tragis. Yang dia ambil adalah sepatu orang mati. Jika motif sepatu motif bunga pemisah, tujuannya mengurung jiwa. Jiwa terkunci selamanya di sepatu, tak bisa reinkarnasi. Sepatu ini pasti tunjukkan keanehan di hari ke-7. Tidak, mustahil. Kenapa ibu mengutuk dirinya sendiri? Pasti aku salah lihat. Aku pasti salah lihat. Kamu lihat apa? Kamu? Kapan kamu masuk? Kamu mau bikin aku jantungan. Belajar di luar 2 tahun. Kamu jadi hebat ya? Berani pasang CCTV diam-diam di kamarku. Lepas. Aku lihat sepatu itu. Kamu lihat apa? Dari mana sebenarnya sepatu itu? Sepatu, motif sepatunya. Motif bunga pemisah. Ibu tahu bahaya motif itu. Dia tak mungkin menjahit motif itu di sepatunya. Ini bukan sepatunya. Ini yang dipakainya saat mati. Dia yang jahit sendiri. Mustahil. Kenapa ibu mengutuk dirinya sendiri? Kenapa aku tak percaya? Kenapa? Karena dia tahu dosanya besar. Aku tak percaya. Kak, kumohon. Mungkin aku salah lihat. Tunjukkan sepatu itu lagi. Kak, kumohon. Tidak. Kak, kumohon. Biar aku lihat sebentar. Kalau sampai aku lihat kamu macam-macam lagi, aku akan membuangmu dan kantong abu itu keluar sekaligus. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kita dulu sangat bahagia. Ini dia, ubi kesukaan kalian. Bu, sudah ku bilang berkali-kali, jangan sentuh ubi. Alergi ibu lebih parah dari orang lain. Ibu, aku ambil obat. Cepat, oles, Bu. Aduh, tak apa-apa. Ayo, duduk. Nah, makan. Nah, kamu juga. Aku takkan menyerah. Kini mungkin hanya ada satu orang yang bisa menjelaskan semua ini. Meski ada makhluk gaib, dia pasti tak terpengaruh. Gadis putri, kamu memanggilku dengan buru-buru. Ada masalah besar apa? Kepala suku, tolong bantu aku. Ibuku, dibuat Pak Dharma dan wanita yang dibawanya terpaksa gantung diri. Kakakku, sepertinya dia dikutuk. Mengabaikan tradisi kampung, dia langsung mengkremasi ibuku hari itu. Dulu dia sangat berbakti. Tapi sekarang, Surya adalah anak yang sangat berbakti di kampung kita. Ini bagaimana bisa? aku curiga.
Saat ibuku meninggal, dia memakai sepatu sulam. Sepatu sulam? Maksudmu sepatu yang dipakai ibumu saat meninggal itu dia yang sulam sendiri? Benar, itu sepatunya. Kakakku menyimpannya seperti harta karun. Bibi dan kakekku, setelah melihat sepatu sulam itu seperti menjadi orang lain, mereka malah memaki ibuku, bilang dia pantas mati. Kepala suku, sepatu itu pasti ada yang aneh. Kepala suku, aku benar-benar buntu. Tolong bantu aku. Ada legenda wanita yang bunuh diri. Jika mati pakai sepatu sulam sendiri, nyawanya akan dikurung di sepatu. Apa ibu sungguh mengurung jiwanya di sepatu? Sungguh mengurung jiwanya di sepatu? Belum tentu. Tapi satu hal, sepatu penjara jiwa ini, jika orang hidup memaksakan melihat dan mencium sepatu ini, pasti kena dampaknya. Paling ringan perubahan sifat. Paling berat jiwa terpisah. Orang hidup jangan mendekat. Gawat, aku lihat sendiri kakak dan bibi mencium sepatu itu. Kutebak mereka pasti melanggar pantangan. Makanya diselimuti dendam, sifatnya berubah drastis. Kepala suku, aku harus bagaimana? Nak, bangunlah. Biar aku yang urus. Kepala suku, takut Anda juga. Aku dilindungi kayu persik. Tenanglah, takkan apa-apa. Kak. Aduh. Kamu ini jalan tanpa suara, bikin kaget. Kepala suku, kenapa bisa datang ke sini? Aku yang mengundang kepala suku. Kepala suku sangat berpengalaman, paham aturan lama. Aku minta dia lihat sepatu sulam ibu. Apa bagusnya sepatu rusak itu? Rama Surya, kalau sepatu ibu itu memang bermasalah, harus minta orang lain bantu. Apa kamu tahu kondisi gila kamu sekarang? Kamu jangan ikut campur urusan ini. Surya, ngomongnya gitu. Adikmu memanggilku demi kebaikanmu. Dulu kamu paling berbakti, paling pengertian. Lihatlah dirimu sekarang. Dahi kamu gelap, tatapanmu kosong. Kalau terus begini, takut nyawamu yang melayang. Surya, dengarkan kata paman. Biar paman lihat sepatu itu. Kepala suku, aku bisa tunjukkan. Tapi Anda harus janji satu hal. Setelah Anda lihat, jangan bilang siapapun. Tenang, aku takkan bilang. Anda bersumpah? Baik, aku bersumpah sebagai kepala suku. Kepala suku, ikut aku. Aku mau ikut, biar aku lihat sebentar. Semua boleh, kecuali kamu. Kenapa? Gadis putri, tunggu di luar saja. Aku dilindungi kayu cempaka, takkan terserang roh jahat. Tunggu aku keluar, akan kuberi penjelasan. Rama Surya. Surya, terima kasih. Kepala suku, ada apa sebenarnya? Bukannya Anda bilang? Diam. Soal ini jangan ikut campur lagi. Wah, kakak juga di sini. Pesta pernikahanku dan melati muda baru 2 hari lagi. Apa kakak datang terlalu awal? Lewat, cuma mau menyapa. Wah, ini ya istri barumu. Memang lebih bagus dilihat langsung. Wajahnya sangat cantik, lihat saja. Dia sangat pandai. Wajahnya membawa hoki. Jauh lebih baik dari mantanmu. Tidak. Mana bisa aku disamakan dengan wanita tua itu? Tentu. Sama sekali tak sebanding. Kamu sungguh beruntung. Kuharap kalian bahagia selamanya dan bersatu hati. Aku pamit dulu. Terima kasih kepala suku. Datanglah ke pesta 2 hari lagi. Pasti. Nanti aku datang lebih awal. Baik. Kepala suku, tunggu aku. Kepala suku, tunggu. Kepala suku,
Kenapa? Kenapa Anda juga berubah begini? Katakan padaku, apa yang disembunyikan sepatu ini? Bukannya Anda bilang Anda takkan dirasuki roh jahat? Roh jahat apa? Di dunia ini, tak ada roh jahat. Itu cuma tahayul. Jangan diambil serius. Tak ada? Lalu kenapa Anda juga? Semua ini salah ibumu. Dia pantas, ulah sendiri, tak terampuni. Jangan bicara begitu tentang ibuku, ini semua tidak benar. Fakta tak bisa ditolak. Nanti kamu akan paham. Kepala suku, katakan saja langsung, ya? Aku benar-benar hampir gila. Nah, takbir tak bisa dilawan. Cepat pulang dan kemas barang. Pergilah. Pergi sejauh mungkin. Kalau terus ribut begini, tak ada untungnya. Kenapa? Kenapa ini semua? Cukup. Hal ini berakhir di sini. Kalau berani ribut lagi, ku coret dari silsilah keluarga. Sudah minta tolong ke semua orang? Tak ada yang bisa bantu? Tak ada. Lebih baik andalkan diri sendiri. Aku harus cari cara dapat sepatu sulam itu, kunci sepatu itu. Siapa tahu, semuanya akan kembali normal. Kenapa barang sialan ini masih di sini? Berapa kali aku harus bilang? Kamu tak apa? Pantatku. Cepat buang barang sialan ini. Cepat. Tak berguna. Bukannya aku sudah suruh buang ini. Gimana kerjamu? Aku pergi sekarang. Tunggu. Mana barang yang kusuruh beli? Pergilah. Kamu nggak apa-apa, sayang? Dasar nakal. Ayo. Tidak, aku takkan diam saja. Tak, jangan salahkan aku. Kalian yang memaksaku. Ibu tak bahagia, tak ada yang bahagia. Kalian si Jalang dan Pajingan. Aku akan live sekarang. Tuntut keadilan untuk ibu. Ngapain? Keluar, Dharma, Melati. Kalian pasangan brengsek, 7 hari ibu belum lewat, kalian sudah tak sabar menodai ranjangnya. Ya ampun. Jangan dilihat, keluar semua. Putri, jangan rekam, turunkan ponselmu. Aku akan live sekarang, ungkap kalian. Dharma, cepat rebut ponselnya. Matikan ponselnya, matikan. Si brengsek Dharma ini selalu bawa simpanannya untuk menekan kami. Ibu mati karena kalian berdua. Putri, turunkan ponselmu dulu. Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Rekam, ungkap mereka. Matikan, dengar tidak? Matikan. Dharma, tanpa ibuku, apa kamu bisa sehebat sekarang? Uang dan semua keuntungannya, semua untuk dia. Lebih kejam pada ibu daripada musuh. Apa kamu tak punya hati nurani? Betul, kalau Sari tak urus rumah ini, kamu sekarang cuma sampah. Jangan rekam. Semua lihat jelas wajah brengsek ini, berani berbuat tapi tak berani ngaku. Hah, ibu? Inilah pria yang ibu lindungi seumur hidup. Wadah abu yang layak pun tak dia siapkan. Dharma, kamu ini manusia. Dia kan istri pertama kamu. Kenapa kamu tega padanya? Kenapa? Cukup, ku peringatkan. Matikan ponselmu sekarang. Kalau tidak. Kenapa? Membunuh satu belum cukup, mau bunuh aku juga? Silakan. Lakukan saja. Di depan puluhan ribu penonton live, di depan warga sekitar, biar semua lihat bagaimana kau membunuh istri dan putrimu. Pak Dharma, 7 hari ibu belum lewat. Kau malah lakukan perbuatan rendahan untuk menghinanya. Kalau tak beri penjelasan hari ini belum selesai. Penjelasan. Kau mau penjelasan ya? Baik. Aku akan beri penjelasan hari ini. Aku sudah lama tak mencintai ibumu. Melihatnya saja sudah membuatku muak. Dan kau dan kakakmu.
Kalian dua pembawa sial. Melihatnya saja bikin kesal. Aku sungguh menyesal memiliki kalian. Jadi, kau sudah lama mengkhianati ibu. Yah. Saat ibumu mengandungmu, aku sudah selingkuh. Sekarang kau senang kan? Pak Dharma, kau hebat juga. Menipu Sari bertahun-tahun. Apa kau tak merasa bersalah? Berikan ponselnya. Rama Surya, dasar bocah sialan. Kau cari mati? Kak, kau sadar? Akhirnya kau sadar juga, kan? Cukup. Putri, Sudah cukup? Apa tak malu? Jangan ladeni dia. Dia sudah gila. Cepat ikat dia. Bawa ke Departemen Penegakan Hukum. Benar. Dia melanggar privasiku. Aku akan menuntutnya, biar dia dipenjara. Ikat aku? Bawa ke Departemen Penegakan Hukum, menuntutku. Kakakku sayang, lihat orang macam apa yang kamu lindungi. Mereka yang membuat ibumu mati, sekarang mau mengirim adikmu ke penjara. Haha. Rama Surya, ibu paling sayang padamu, tapi kamu bantu pasangan brengsek ini, bersama memfitnahnya, menjelekkan dia, membuatnya tak tenang sampai mati, membuatnya dibenci keluarga, membuatnya tak bisa dikubur. Rama Surya, beritahu aku, sepatu itu, sepatu sulaman yang membuatmu jadi monster. Ada apa di dalamnya, sampai ibumu sendiri tak kau kenal, ya? Bertahanlah, host. Cepat ruakan. Lihat keadaan adikmu. Benar. kau mau kebenaran, akan kuberi kebenaran. Tunggu, aku ambil sekarang. Biar kalian. Lihat semua. Tunjukkan ke semua. Mereka pasti paham. Hah, barang apaan ini? Minggir, jangan kotori peninggalan ibuku. Cepat, cepat bakar itu. Tak takut bawa sial. Rama, berikan padaku. Tidak, kau tak boleh. Aku live untuk mencari kebenaran. Kau harus berikan sepatu itu padaku hari ini. Rama, semua ini harus berakhir. Berikan mereka lihat, atau aku akan langsung membawanya pergi. Pilih sendiri. Tenang saja, host. Setelah Kami menonton, semua kami akan akan memberitahu memberikan kebenarannya. Setelah menonton, kami akan Percayalah, memberitahu kebenarannya. kami akan mendukungmu. Gadis putri, percaya pada Bibi. Bibi pasti menuntut keadilan untukmu dan ibumu. Baik. Tunjukkan sepatu sulamnya ke semua. Selalu diam-diam, jangan-jangan ada cara untuk membodohi. Tunggu. Lihat di sini. Baik. Setelah mereka melihatnya, jangan pernah bahas hal ini lagi. Aku janji. Ini. Kebenaran yang kau mau. Apa? Wanita seperti ibumu tak pantas hidup di dunia. Palsu, semua palsu. Inilah kebenaran yang kau mau. Bibi, katakan. Putri kecil, Ibumu tak mati sia-sia. Jangan ikut campur masalah ini. bukan begitu. Kenapa? Kenapa semua orang setelah melihat sepatu ini jadi sangat jahat? Sebenarnya kenapa? Pasti ada yang aneh dengan sepatu ini. Berikan padaku, aku mau menghancurkannya. Sudah cukup main-mainnya. Janji apa? Cepat lupa. Benar. Aku mimpi. Aku pasti mimpi. Kamu gila? Kamu ngapain? Lihat. Ku bilang dia gila. Kau cepat usir dia. Aku sudah sadar. Baguslah kalau sudah sadar. Cukup. Sakitnya sangat tajam. Ini nyata. Nyata. Semua ini benar-benar nyata. Cukup. Hal ini berakhir di sini.
Jangan bikin masalah lagi. Aku yang bikin masalah, atau kamu yang gila? Rama, ada apa sebenarnya? Jangan dengarkan dia. Aku nggak bohong. Kak, kumohon, kasih tahu aku, apa rahasia sepatu itu? Kak, aku benar-benar mau gila. Kubilang, terus mengungkit sepatu ini nggak ada gunanya buatmu. Jangan. Masa aku biarkan kamu celaka? Rama, berikan sepatunya. Nggak bisa aku berikan. Biar kulihat. Sini. Beraninya lihat barang orang mati, gak merasa bawa sial. Kalau berani sentuh, kita batal nikah. Oke, nggak dilihat lagi. Di kamar ini ada abu orang mati dan sepatu orang mati. Kotor banget. Aku gak berani tinggal. Ini belum selesai. Rama, sepatu dan abu ini, semua barang ini harus dibersihkan kali ini. Barang-barangnya di kamar ini, bawa keluar semuanya. Baik. Kak, tunggu. Kak, sekarang di rumah ini, tinggal kita berdua. Kasih tahu aku kebenarannya. Apa yang disembunyikan di sepatu ini? Jangan-jangan roh ibu dikurung di sepatu ini. Bukan seperti yang kamu kira. Jangan curiga terus. Kalau begitu, kasih tahu aku kenapa. Kalian semua, setelah melihat dan menyentuh sepatu ini, berubah jadi orang lain. Tak ku beritahu. Itu demi kebaikanmu. Kak, aku ini adik kandungmu. Kita tanggung bersama ya. Percayalah, aku bukan anak kecil lagi. Dari kecil kamu selalu melindungiku. Sekarang giliranku melindungimu. Aku tak butuh. Kak, apa kamu tahu kondisimu sekarang? Betapa aku takut. Kamu satu-satunya keluargaku. Aku tak bisa diam saja melihatmu celaka. Kak, apa kamu ingat? Saat kecil bertemu serigala di gunung. Demi melindungiku, kamu memancingnya menjauh. Kukira takkan melihatmu lagi. Saat itu aku bersumpah, asal kamu selamat, aku rela tukar nyawaku dengan nyawamu. Sumpah ini berlaku seumur hidup. Sekarang aku cuma mau kakakku kembali seperti dulu. Asal bisa mengembalikan semuanya, kutanggung kutukan apapun. Ku bilang, tak ada kutukan apapun. Jangan tanya lagi. Aku tak percaya. Aku tak percaya kau sengaja jadi begini. Aku tak percaya ucapanmu soal ibu itu dari hatimu. Kau punya alasan, kan? Kak, berikan sepatunya. Biar ku bantu. Aku tak bisa berikan. Rama Surya, kalau kau tak beri sepatunya hari ini, kita putus hubungan. Mulai sekarang, kau bukan kakakku lagi. Jangan harap melihatku seumur hidup. Putri kecil, apa kau tahu? Kebenaran yang kau mau tahu bisa membunuhmu. Aku tak takut. Kau yakin mau melihatnya? Aku yakin. Kalau sudah lihat, tak bisa mundur. Aku sudah siap menghadapi yang terburuk. Tidak, belum saatnya. Kau berjanji padaku. Aku berubah pikiran. Kak, mending putus hubungan. Kau tetap tak mau tunjukkan. Pergilah. Jangan kembali. Baik. Rama Surya. Mulai sekarang, aku bukan adikmu lagi. Hidup atau mati, bukan urusanku. Aku akan bawa ibu. Tinggalkan rumah ini. Ibu,
Tenanglah. Biarkan mereka bicara. Aku tak akan meninggalkanmu. Aku pasti membawamu ke gunung dan menguburmu dengan baik. Dingin sekali. Ada apa ini? Ibu, aku tahu ibu mati tak adil. Ibu marah. Tapi jangan siksa kami begini. Apa ibu tahu anak ibu sudah berubah total? Aku juga hampir gila. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Sari hijau, Jalang itu pantas mati. Semua salahnya. Ibumu itu penurut. Pengecut, dia egois, serakah, dia pantas mati. Ini pandanganmu yang sebenar. Terima kenyataannya. Diam. Bukan begitu. Diam kalian semua. Pasti karena aku melihat sepatu suam itu. Apa di benak mereka juga muncul suara ini? Ah, kepalaku. Ah. Kamu bikin onar apa lagi? Kak, aku lihat ibu. Di sana. Ada jejak kaki ibu. Tak ada apa-apa. Jangan gila. Omong kosong. Itu jejak kaki ibu. Jangan bohongi aku. Aku tahu. Aku tahu kalian kenapa jadi begini. Semua karena sepatu suam itu. Berikan padaku. Aku pasti bisa temukan cara mengatasinya. Berikan padaku. Kamu benar-benar tak tertolong. Pergi. Pergi sekarang. Pergi. Kak, itu benar. Percayalah. Aku pasti bisa temukan cara mengatasinya. Aku pasti bisa menyelamatkan kalian. Berikan padaku. Ada apa denganmu sebenarnya? Itu cuma sepatu suam biasa. Itu cuma imajinasimu. Tidak, Kak. Aku dengar. Aku baru lihat dan sentuh sepatu sulam itu. Semua yang kalian alami, aku rasakan. Kak, aku satu-satunya yang bisa mengatasi semua ini. Aku? Semua itu pilihan Sari Hijau. Dia itu lelucon besar, dasar pembawa sial. Tidak, bukan begitu. Kak. Ah. Ibu kan? Kok ibu tega banget? Kok ibu tega tinggalkan aku dan kakak, pergi begitu saja? Ibu tahu tidak? Aku benar-benar tak kuat lagi. Ibu mengutuk diri sendiri, kan? Kok ibu bodoh banget? Demi Pak Dharma itu. Dia sama sekali tak pantas dibayar dengan seumur hidupmu. Ibu. Aku bawa ibu ke gunung. Ikut aku. Anggap saja demi aku dan kakak. Aku mohon, Bu. Ibu. Bawa aku pergi. Jangan kembali. Ini nomor ibu. Kak, aku lihat ibu. Kak, itu beneran. Ibu setuju ikut aku. Kakak bakal segera sembuh. Sebenarnya... Kak, gak percaya? Mana HP-ku? Ibu ngirim pesan kemarin, coba lihat.
Mana dia? Jelas-jelas ibu ngirim pesan, kok nggak ada? Putri kecil, aku tahu ibu tiada sangat memukulmu. Tapi yang kamu pikirkan itu cuma halusinasi. Kamu harus pergi. Pergi dari sini, semua akan baik. Enggak, bukan halusinasi, Kak. Percayalah, itu nyata. Aku percaya. Kalau kamu mau bawa abunya sekarang, aku nggak larang. Pergilah. Nggak bisa. Semalam aku lihat ibu, dia nggak pakai sepatu. Sepatu sulam itu, kamu harus kasih ke aku. Selama sepatu itu ada, dendam ibu akan ada. Aku bawa semuanya, biar bersih semuanya. Jangan terus bahas sepatu sulam itu. Kebenarannya bukan seperti yang kamu kira. Kak, aku sudah tahu semuanya. Kak, aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Semalam, setelah melihat sepatu sulam itu, di kepalaku muncul banyak suara. Sama seperti kalian memaki ibu. Tertulis di buku, sepatu sulam wanita dendam yang tewas tragis, tak boleh dilihat, tak boleh dihirup, apalagi disentuh. Kita semua melanggar larangan besar, terkena dendam ibu. Inilah alasannya. Kalian semua berubah drastis. Kalian semua dikendalikan olehnya. Apa yang kamu bilang? Sepatu itu sumber semua masalah. Aku bawa pergi, ibu juga ikut. Setelah kubur ibu bisa tenang. Takkan mengganggu kita lagi. Putri, kamu... Kalau tak berikan sepatu sulam itu, dendam ibu akan terus terjebak di sini. Aku harus menolongnya. Menolongmu. Jangan banyak mikir. Aku tak akan berikan sepatu sulam itu. Kalau tak berikan sepatu sulam itu, aku mati di depanmu sekarang. 3, 2. Kamu gila, jangan mendekat. Ibu sudah setuju ikut denganku. Kamu harus berikan sepatu itu, sekarang. Sekarang juga. Ibu, keluarlah. Jangan tutupi lagi. Putri mau gila. Ibu tak mati? Anakku, ibu minta maaf. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi yang kulihat semalam itu nyata. Maafkan ibu putri kecil. Ibu bikin kamu menderita. Yang kamu lihat semalam itu ibu. Jejak kaki itu juga ibu. Jadi kamu juga sudah tahu ibu tak mati. Lalu kenapa harus begini? Awalnya tak mau kamu terlibat. Tapi kalau kamu tak pulang, Pak Dharma pasti curiga. Benar. Kalau dia tak sungguh mengira ibu mati, dia takkan bocor. Ibu dan kakakmu mengatur ini untuk menariknya keluar dan mengumpulkan bukti kejahatan Pak Dharma. Bukti kejahatan? Ya. Dia curi namaku jadi direktur perusahaan. Selama ini, di tambangnya banyak korban tewas. Kalau terbongkar, aku jadi kambing hitam. Aku pura-pura mati untuk paksa dia ganti direktur. Belakangan ini, kita kumpulkan bukti kejahatannya. Sekarang, saat terbaik untuk membongkarnya. Live terakhirmu, di depan puluhan ribu penonton, mengungkap perselingkuhannya. Sekarang, dia tak hanya dijerat hukum, tapi juga harus ganti rugi besar buat ibu. Ini juga balasan buat ibu yang bersusah payah menabung harta untuknya selama ini. Tapi apa kalian pikirkan? Pak Dharma, dia sangat kejam. Kalau terbongkar, dia benar-benar akan membunuh kalian. Karena ini terlalu berisiko, ibu dan kakakmu tak mau melibatkanmu. Tak disangka kau terlalu terlibat. Mentalmu sangat terguncang. Ibu tak berani merahasiakannya lagi. Kalau kau celaka, ibu lebih baik mati saja. Ibu, jangan bilang begitu. Tahu nggak beberapa hari ini, aku sangat menderita. Aku sungguh mengira ibu. Lalu, katakan, sepatu selaman ini, sebenarnya ada apa?
Lihat, Ibu masih hidup. Ikuti kakak. Jadi rumor di kampung itu semuanya palsu. Ya, anakku, itu cuma takayul, tak ada. Lalu kenapa kamu mencium sepatu? hari itu aku pura-pura keluar. Aku tahu kamu ada. Kamu memang penakut. Jadi, aku sengaja berakting buat nakutin kamu. Terus, bibi, kakek, dan kepala suku juga ikut berakting? Ya, mereka semua tahu ibu tak mati. Mereka juga ikut aku dan ibu kumpulkan bukti kejahatan Pak Dharma. Kalau kamu tak mengajak semua orang, tak sengaja mempercepat rencana kami. Kalau tidak, hanya kami berdua tak mungkin menyelesaikannya. Bukti sudah diserahkan ke Departemen Penegakan Hukum. Meski ini berhasil, tapi ibu tahu kamu sangat terluka. Ibu sungguh minta maaf. Ibu punya alasan. Aku maafkan ibu. Asal ibu masih hidup. Mana tega ibu meninggalkan kamu dan kakakmu. Kita bertiga, aman dan selamat, dan bersatu. Itu yang terpenting. Adik, maaf kakak menyulitkanmu. Ini salah kakak. Janji padaku, kelak, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Baik. Ambil emas yang kusembunyikan, kita kabur malam ini. Gawat, Pak Dharma sudah kembali. Apa ini? Ini aku. Yang berhati busuk pasti pengecut. Cuma sekantong kapur sudah ketakutan begini. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya mengkhianati keluarga. Semua ini akhirnya berakhir. Ayo, ibu masak ubi putih goreng. Bu, ibu dan adik istirahat saja. Biar aku.